Siap. Ya. Aku opening dulu ya, sebentar. Selamat datang di episode ke-5 dari podcast Mantra Aji Podcast yang ngobrolin segala sesuatu tentang tokusatsu. Di episode kali ini, gue, Chani Budi Pandita, akan ngobrolin salah satu mungkin sentai terfavorit kali ya. Top 3 lah. Mungkin pertama juga sih, yaitu adalah Chojin Sentai Jet Teman. Nah, kenapa ngobrolin ini? Karena sebenarnya kemarin itu lagi mau tidur, tiba-tiba ada seorang penulis komik kenamaan yang yang karyanya lumayan atau lagi naik daun, Godam Putih Hitam gitu. Tanfis Tamamudin kemarin tiba-tiba nge-tweet tentang Jetman. Kayaknya dia baru selesai nonton satu season langsung 51 episode tuh, terus nge-tweet, terus kayaknya seru juga nih kalau ngajak ngobrol. Tiba-tiba ngajak ngobrol ada satu keluarga Ranger yang tiba-tiba pengen ikutan, dan wah seru juga nih kalau misalnya kita berempat ngobrol ngacapruk nggak jelas tentang Jetman. Nah jadi sekarang gue nggak sendiri nih, ada 3 orang lagi yang ini sobat toku, sobat sentai. Ada di sini, silakan perkenalkan dirinya masing-masing, monggo silakan. Halo, nama saya Tamam. Saya penggemar Super Sentai sejak kecil. Monggo. Halo, saya Iman Syahlubis, si Bapak Ranger. Nggak cuma suka Super Sentai, tapi memang suka tokusatsu. Halo, saya Harley. Saya suka tokusatsu, terutama Super Sentai, sejak diracunin suami. Bagus. Wah, luar biasa. Adrenalin berhasil. Terlalu berhasil. Apa namanya? Kita hari ini ngobrolin tentang, mungkin dari kesamaan kami berempat, sama-sama menganggap Jetman adalah salah satu serial Sentai terbaik mungkin ya, Super Sentai terbaik ya. Bener nggak? Ya, sepakat. Nah, gitu. Jadi kita akan ngobrolin kenapa menurut kami Jetman adalah salah satu Super Sentai terbaik, apa yang disuka, atau ada yang mungkin nggak suka pas bagian apanya gitu. Nanti kita ngobrol ini aja sih, santai-santai aja. Nah, buat yang belum tahu, Jetman itu adalah Super Sentai keberapa ya? Kok gue lupa ya? Five Man lah pokoknya. Pokoknya tahun 91. Biasa tuh, ya, Jetman itu. biasa tuh ya? 91 itu zaman Super Sentai Tokusatsu lagi, Sentai terutama ya, lagi rootnya lebih ke serius banget ya waktu itu ya. Ada Life Man, ada Die Ranger, ada Jetman gitu kan. Itu udah masuk satu apa namanya? Era ya? Lumayan. Iya, satu periode gitu kan, bareng sama si K-Ranger, Kaku Ranger, Oh Ranger. Ya. Iya, masuk satu. Itu. Nah, kenapa menurut gue sendiri Sentai Jetman itu selalu terbaik? Karena menurut gue ini adalah Sentai mungkin sampai sekarang ya, nggak tahu sih, karena akhir-akhir ini belum ngikutin Sentai lagi. Semua elemennya lengkap, itu dari karakter bagus, cerita bagus, mecha ada banyak banget, terus kostum juga termasuk salah satu yang paling bagus gitu. Terus pertama kali kalau nggak salah cross antara Ranger biru sama Ranger kuningnya itu cross. Dulunya kan yang biru laki-laki, yang kuning perempuan gitu kan kalau nggak salah. Ada ya? Iya. Terus Nggak selalu juga, tapi ada ya. Pertama kali birunya juga perempuan kalau nggak salah ya. Si Ako itu kan pertama kali Ranger biru yang perempuan. Nah gitu. Bukannya Life Man ya? Ranger biru perempuan pertama ya? Iya. Life Man atau Jetman? Lumba-lumba kan? Lumba-lumba, iya Life Man. Life Man duluan. Sebelum itu, sebelum 2 tahun sebelum Jetman, Life Man, Five Man, Jetman. Nah,
Kalau Kang Iman, Terli sama Mas Tamam, kenapa suka Jetman? Apa yang paling Siapa dulu menarik nih? menurut kalian tentang Jetman ini? Silakan. Tamam dulu. Oh, tapi ya, sebelum siap. mulai ngasih tahu aja ke teman-teman yang nggak familiar sama Jetman, sepanjang 51 episode mereka cuma roll call 3 kali. Oh, iya. Mereka jarang roll call. Roll Sampai call gemes. cuma 3 kali roll call sampai gemes. Kebanyakan drama. Ya udah. Iya, makanya. Ya. Silakan Tamam memulai kenapa suka Jetman. Tamam duluan. Jujur aja, dulu waktu Jetman pertama kali tayang di Indosiar, itu kan aku kan masih kecil ya, kelas 2 SD apa kalau nggak salah, kelas 2 atau kelas 3 SD. Dulu sebenarnya nggak suka sama Jetman. Karena dulu waktu masih kecil nonton, wajar nih, apaan sih kok malah cinta-cintaan, malah berantem sesama Ranger, malah musuhnya berantem sendiri. Itu rasanya buat anak laki-laki seusia itu aneh banget. Apalagi dulu kan kalau nonton Five Man, nonton Ninja Ranger, Star Ranger kan lempeng ya, yang jahat ya jahat, yang baik ya baik. Ini kok aneh sendiri. Nah, ketika pas kuliah baru tercerahkan nonton, wah anjir nih penulis ceritanya ada masalah apa nih di hidup ini, aneh banget. Itu lain gitu loh, paling lain. Ibaratnya kayak ya memang yang namanya Super Sentai ya, berarti kayak ini orang-orang baru pertama kali ketemu, kan nggak mungkin bisa langsung kerjasama semudah itu ya, sangat realistis sekali. Perlu momen, perlu waktu, ada momen-momen turn back point, gimana caranya yang tadinya si Yukigai yang benci banget sama Ryutendo, akhirnya bisa kerjasama. Terus juga musuhnya namanya orang jahat ya, kan mereka punya ibaratnya kepentingan masing-masing. Ketika kepentingannya diusik, mereka berantem satu sama lain. Ini film fiksi yang sangat realistis menurutku pada akhir ketika akhirnya nonton. Selama 50 episode kayak, wanjir nih gimana sih nih? bisa sebagus ini untuk tayangan anak-anak, dan saat itu laku kan ya Jetman ya. Iya. Dia tadinya kan Super Sentai itu kan mau selesai pas Jetman, karena pas Five Man kan nggak berhasil gitu kan. Ternyata pas Jetman ratingnya paling tinggi gitu, jadi terusin lagi. Lanjut lagi. Makanya itu keren banget, dan build up karakternya juga bagus. Semua karakter dapat build up, kecuali mungkin yang biru Ako kali ya. Tapi Ako bukannya nggak dapet juga sih, cuman dia nggak se-ekstrim karakter lain aja gitu loh. Kalau kayak Ryutendo, Yukiga itu kan ekstrim banget ya. Kaori, Raita juga meskipun nggak terlalu menonjol dibanding yang lain, dia juga termasuk pendewasaan karakternya juga termasuk bagus juga. Makanya itu yang bikin aku senang banget sama Jetman. Gila sih, keren banget. Karakter musuhnya juga Tranza sama Radigate juga nih dua jenderal paling gila lah. Grey juga yang diam-diam flamboyan. Robot rokok sama minum alkohol tuh nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi sambil minum main. Sepanjang nonton bertanya-tanya sih, ini beneran minum sama rokok segini ditunjuk ini buat film anak-anak. Iya. Iya. Terus itu buat anak-anak si Grey itu dia yang robot tapi dia yang paling manusiawi ya. Iya. Berasa banget. Dan pas matinya juga ini kan pas kalah juga, saya ini kesatria, tolong jangan lihat saya ketika saya mau mati. dia ngusir guys. itu gila sih ini. Kok keren ya? Makanya itu menurutku yang keren sih. Kalau menurut Bapak sama Ibu Ranger gimana? Silakan Bapak sama Ibu Ranger. Kebetulan banget seperti tadi aku bilang, aku baru suka tokusatsu Sentai itu gara-gara diracunin suami kan. Dan kebetulan sekali Sentai yang pertama aku tonton tamat itu Jetman. Jetman nih. Wow. Baru Ranger. Oh. Cuman waktu itu emang nonton lebih baru ini kan, baru tahu ya. Ternyata ceritanya rumit ya. Yang benar-benar bikin aku cinta banget sama Sentai sebenarnya Deka Ranger. Cuman ini membuka mata loh. Oh ternyata yang jadi waktu aku kecil, waktu yang lain-lain suka di Jepangan, terutama tokusatsu
di masa itu. Aku ngeliatnya apa sih? Dan pas pertama lihat Jetman ini, oh ternyata ceritanya asik gitu, ceritanya rame, seru gitu. Ya apalagi dengan bumbu-bumbu love story yang rumit pisan, gitu. Love triangle di sampai mana-mana gemes. ya. Udah kalau Ryu lupakan Ryu aja kenapa sih? Susah lah move on itu. Banyak yang menarik dari Jetman ini, tadi karakter development udah dibahas. Menurutku juga yang bikin beda sama serial Sentai lainnya adalah justru porsi buat nyeritain penjahatnya banyak. Jadi bahkan kayak si penjahatnya diceritain, ada cerita buat dia sendiri gitu. Jetman ini berasa cuma tempelan. Itu sebenarnya perlu cerita itu mau nyeritain penjahatnya gitu loh. Nggak ada Jetman juga nggak apa-apa, itu cerita bisa jalan gitu. Berasa banget bahwa si memang dikasih lebih ya si penjahat-penjahatnya. Terus kalau yang udah biasa nonton karya-karya Keita Amemiya lainnya, Metalder, Zeiram, Hakaider, Kamen Rider ZO, Kamen Rider J, dia tuh bikin apa lagi? Keita Amemiya, Garo. Garo. Emang berasa bahwa ceritanya nggak bakal lurus nih gitu kan, udah tahu nih pasti dan desain khas Keita Amemiya juga asik banget kan, out of this world banget gitu ya, asimetris, terus ajaib gitu, ngelihatnya tuh ajaib gitu kan, bener-bener wah banget gitu. Jahat itu benar jahat. Dan ya jadi keren gitu, gimana ya, jadi amazed gitu lihat padahal dibanding teknologi sekarang ya jauh gitu kan. Tapi udah ditonton, dia tadi tahun berapa? 91, sekarang 2020, udah mau 19 tahun tetap keren aja. Iya. Mau gimana juga tetap. Ada beberapa serial keren. yang kalau kita lihat nonton sekarang gitu, kayak Google Five misalnya gitu ya, kok jadi agak corny gitu. Tapi kalau Jetman tuh kayak tadi pun kemarin pun aku mulai nonton lagi gitu, masih satu-satunya aja masih bagus juga ya, masih bagus gitu, masih orang juga pasti akan tertarik kalau ininya gini gitu. Google Five tuh berasa lambat banget storytellingnya. Iya. Lambat. Udah ditonton lagi. Nah makanya menarik, dan tiap-tiap episode Jetman pun punya ini sendiri gitu, punya daya tarik masing-masing. Iya. Tadi udah disebutin belum ya? Karena orang-orangnya itu yang disfungsional kan? Disfungsional. Timnya tuh disfungsional. Jadi beneran, ya kan tadi Tamam udah bilang. Yang pertama. Timnya juga asik gitu, nggak lurus gitu kan, nggak. Iya. Dan 4 dari 5 Jetman kan nggak sengaja dapat Birdonic Wave kan. Jadi makanya orang biasa. Gitu, orang siapa yang kena tiba-tiba kena gitu. Ada siapa namanya, Kaori yang lagi ya, yang anak orang kaya yang dia pengen jadi Jetman karena dia bosan sama kehidupan bosan gitu. Terus ada aku mata duitan jadi Jetman karena dibayar. Iya, makanya dikasih 10 juta yen baru 10 juta dikasih Jetman karena dibayar. Yang random lagi tuh apa ya? Changerion ya, yang kalau nggak salah yang random ya, harusnya sinarnya kena siapa malah kena siapa gitu kan. Changerion kalau nggak salah kayak gitu ya. Itu jagoan culun tapi tahun-tahun kemudian jadi Kamen Rider Oja. Iya. Oh iya, pemerannya jadi iya kan? Iya gitu tadi. Mungkin karena Jetman juga dibalik orang yang bikinnya kayak tadi Keita Amemiya, terus si writernya si Toshiki Inoue itu juga kayaknya orang yang sangat berhasil untuk jadi lead script writer di Tokusatsu ya. Dia lead writer kan hitungannya. Iya, dia lead writer. Iya, lead writer. Dia setelah Jetman dia juga bikin Agito, juga bikin Faiz, juga bikin Faiz, bikin Agito. Makanya yang kayak Faiz, Agito gitu kan dramanya lumayan kental sih kalau dia banding. Ini kami juga kan baru namatin Faiz ya berasa. Gemes juga.
Gemes. Gitu. Gitu. Terus apalagi kalau misalnya ditanya nih, kan si Fahram juga sebenarnya dia juga bener nggak sih kalau misalnya mereka berempat itu nggak ada bosnya? Ya, ada bosnya Iya ya? kan? Ada, Iya, nggak ada ratunya, bosnya. Oh, tapi ada ratunya. Iya, ratunya ya. Bener. Iya, makanya Cuman Yang cuman episode pertama ya. enggak yang bawa Semimaru. Oh, yang ngasih si Semimaru itu ya? Cuman iya, Lewat iya, doang iya. gitu. Iya. cuma Ngasih Semimaru. kan kayak Radige, Tranza itu kan udah emang punya agenda masing-masing kan. Dan saling pengen bersaing nguasain buat jadi paling bos Fahram ya. Iya, Kayak mereka pokoknya bodo amat, gue mau menguasai dunia, tapi gue juga pengen jadi pemimpin Fahramnya sendiri gitu. heeh. Terus ya kayak Rie yang jadi Maria aja itu udah salah satu yang ya udah dari episode pertama si Ryu udah kehilangan Rie, terus tiba-tiba dia tahu kalau Rie adalah Maria gitu, terus yang dia berusaha keras untuk mengembalikan ingatan Rie supaya dia balik lagi. Ternyata ada Grey, ternyata ada sementara di sisi Radige. ada Kaori sama Ada Guy. Sama Ya. Sama ada Gaya. Raita juga. walaupun Raita sebentar ya. Walaupun Raita sempat suka sama Kaori juga kan? Raita langsung mundur sendiri. Terus dia nikah sama Sachan. Satsuki. Satsuki. Itu Rie ketika udah balik malah mati dibunuh Radige tuh sedih banget sih. Terus matinya Ya, makanya dipelukan Grey lagi, bukan Ryu. Itu kan nyesek loh sebagai kayak gitu kan, khas ceritanya si Kita Amemiya banget kan? Iya. Hobi banget bikin kayak gitu tuh Kita Amemiya banget. bikin penonton berantakan, hobi banget. Terus yang mungkin salah satu yang menarik lagi adalah si siapa namanya Ayodagirinya, si komandannya itu mungkin salah satu yang komandan terbadass yang pernah ada di Setuju. Dia bisa yang dia naik jet Garuda sendirian. Gila, orang lain perlu 5, dia sendirian loh. Orang lain perlu berlima, dia sendirian. Itu gila sih. Sampai ada episode yang dimana dia mau nembakin Ryu gara-gara dia jadi malas. Itu gila sih. Terus pas muncul tim Jetman lain kan, itu gimana si kaptennya berusaha mempertahankan timnya. Iya. Itu juga keren sih. Itu juga pas mereka muncul banyak cameo dari tokusatsu lain ya. Iya. Oh iya, ada Geki. Jetman baru dari si Ju Ranger, terus yang dari dimensi lain itu yang buat Jet Garuda kan, ada yang muncul dari Maskman, dari Flashman, sama Ju Ranger lagi ya, jadi si Boy. Ju Ranger yang merah sama kuning. Merah sama kuning, iya. Oh iya. Flashman yang biru, Flashman biru sama Maskman yang pink ikut main. Banyak cameo-nya juga. Banyak cameo, iya. Banyak cameo. Terus habis jadi Kirana Ranger Geki jadi Kamen Rider J. Jadi Kamen Rider J, iya. Dia juga jadi Kamen Rider J. Oh, si mungkin dulu Tranza juga nggak banyak. villain-nya di Life Man kan? Iya, yang jadi Tranza juga dia villain di Life Man. Jadi tadinya yang baik jadi jahat yang mereka Iya. Iya. Di Life Man. Terus dia muncul Terus di Dai Ranger. Iya. Yang Dai Ranger ya, Dai Ranger ya. Yang jadi jago kungfu yang suka matiin orang. Kan dia jahat mulu. Enggak tahu emang senang kali. Identik emang mukanya banget. jahat banget ya. Tapi mukanya jahat banget itu yang jadi Tranza emang. Makanya laku. Sering muncul. Tapi itu tadi kayak Machiko Soga. Kayak Fahram yang sampai akhirnya kayak Tranza kalah terus dia jadi depresi seumur hidupnya gitu kan, jadi orang gitu dia depresi seumur hidup. Iya. Itu sadis banget kan dia. itu gila itu. Nggak mati tapi ujungnya di rumah sakit jiwa. Iya. Kan nggak mati dia. Mending dimatiin. Mending mati. Dia berusaha seumur hidup, gila mending mati. Mending mati. Terus Radigat juga sempat jadi orang biasa juga kan? Sempat. Terus ada cewek yang naksir.
Gila, Radigan gila juga sih. Terus emang. dibunuh kan, kayak, udah dapet Iya. cewek kayak gitu malah dibunuh tuh. Udah tajir, baik, cantik. Kurang ajar emang, Radigan tuh kurang ajar emang. Emang penjahat. Emang jahat banget Radigan. Sampai ada SAF-nya keren sih. Mahal, Mam, mahal. Iya pasti mahal, Yang pasti mahal. Apa, Red Hawk sama Black Condor mahal. Iya emang mahal. Itu Jetman gitu. gila emang Jetman. Apa Episode favoritku, episode favorit masih sampai sekarang yang episode mie instan, ceritanya aku. Oh, yang aku, yang ditaksir sama senpai-nya ya. Itu episode-nya aku. apa kena banget gitu, apa namanya, dari berbagai angle itu pas banget cerita anak SMA yang apa senior naksir junior lah, cerita monster makanan, cerita orang yang hikikomori, cerita orang, semua itu dapat gitu dalam satu episode itu. Apalagi soal itu ya, ramen instan gitu, relate Relate banget kita. sama kita, sampai ada tim songnya sendiri, coba kan. Oh ya. Itu apa episode favorit itu salah satunya yang itu. Pas di Gokaiger di desainnya Guy, ingat gak kan ada Oh iya, kayak sembuhan iya, itu ada mie instannya, mie iya, instannya, iya. kocak. Di Gokaiger inget gak yang si Guy muncul jadi hantu? Kan di endingnya ada Kan di endingnya ada desain Nissan, Nissan. Ada ya? Nissannya si Guy kan. Nah itu ada mie instan itu, si mie Ako-chan itu ada di situ, ada. Itu episode favoritku salah satunya. Nah nggak tahu nih kalau Sani Tamam Episode favorit ada nggak? Bu Ranger Episode favorit ya. Atau pasti ini Sebenarnya nih, yang Monster Tomat ya? Monster. Aku paling senang ini pas Raita ini ke masa lalu. Oh iya, yang zaman batu itu ya, zaman batu. Itu kan kayak dia sebenarnya udah enak banget kan kalau dia mau tinggal di situ. Iya, Cuman iya, dia tetap bener. memutusin buat balik ke masa kini. Itu juga termasuk yang favorit sih. Oh, favoritku yang pas itu komandannya ngendarain jet Garuda sendiri. Iya, itu dia. Yang Itu terakhir tuh ya. salah satu favorit. Itu keren. Belum pernah ada lagi sih. Kayaknya nggak tahu sih. Kayaknya Iya. belum pernah ada komandan yang... Nggak perlu berubah loh dia. Makanya. Iya, nggak perlu Jagoan. berubah ya. Iya. Nggak perlu berubah. Tapi berasa nggak sih kalau Tokusatsu tahun 90-an itu emang lagi kenceng-kencengnya eksperimen. Belum ada kayak apa istilahnya rumus-rumus yang emang bakal pakemnya. Karena kan Five Man kan sempet gagal ya. Five Man dikatakan penjualannya nggak terlalu bagus. Ketika Jetman eksperimen, Dai Ranger eksperimen, Kaku Ranger eksperimen. Kaku Ranger. Terus juga Metal Hero juga eksperimen juga kan, Jiban, Go Inspector. Jadi makanya ketika aku nonton Tokusatsu tahun 90-an itu menarik banget karena eksperimental banget loh. Ultraman 3, Kamen Rider Kuga. Iya. Tapi ketika udah ketemu rumusnya, jadi kayak ntar paling begini. Jadi kadang-kadang berasa boring kan ketika udah rumus-rumusnya udah ketemu. Berasa si Kuga itu juga eksperimental banget ya. Pertama kali pakai widescreen, terus pertama kali pakai storytellingnya dorama. Iya. Bahkan nanti ada episode yang dia nggak berubah dari Kuga sama sekali gitu kan, malah nyeritain polisi. Kita kan bingung. Ini satu episode nggak ada Kuganya, kok malah nyeritain polisinya. Malah nggak ada. Emang eksperimen sih, setuju. Makanya aku dulu juga eksperimental si banget. Jetman juga tadi eksperimental banget dan berhasil ya. Keren banget jadinya. Berhasil. Ya, pokoknya dulu nonton Blue Sword juga nggak suka juga dulu. Kuga berantemnya dikit. Banyakan ngomongnya ya. Iya kan. Iya, namanya anak kecil laki-laki kan seringnya mana berantemnya nih. Udah lewat aja. Nggak ada. Pas kuliah nonton lagi kok keren ya. Kan juga baru tercerahkan mereka pas sering kuliah lupa itu. Henshin ya. Oh, iya bener. Iya. Sering lupa kalau mereka tuh bisa berubah gitu. Kayaknya mesti babak belur dulu, dulu luka-luka gitu, baru berubah. Nah, kalau terus si ininya juga alat berubahnya tuh cross changer, cross changer. Iya, cross changer. Itu juga sering hancur ya. Sering copot, sering hancur gitu. Enggak sesering Pais sih.
Iya, nggak sesering Faiz sih, tapi kan mau ceritanya sama. Gak sesering Faiz. Faiz kayaknya hancur mulu ya. Sininya ya. Cuma ya, Copot lagi, Copot lagi, ganti orang. Copot lagi. robotnya juga rasanya si Jet Icarus sama Jet Garuda keren ya. Tetra Boy. Iya keren banget. Sayang gitu, ada yang Zamannya tuh keren formasi. banget. Walaupun Ada formasi yang mereka 5 pesawat gabung dalam bentuk burung. Iya, keren. Ada yang formasi mereka gabung tuh yang 5 pesawat jadi satu pesawat gede yang burung terus nabrak musuh tuh keren banget, tapi jangan dipakai. Hyperhacken. Hyperhacken. Super mini plan-nya mahal, Pak. Super mini plan-nya mahal. Super mini plan-nya mahal ya 1,5. Iya, gila. Oh, aduh. 1,5. Tapi emang bagus banget. Mau beli takut sih, soalnya mini pla kan tricky. Takut. Terus yang lebih takutnya lagi kalau udah punya satu, ntar nyari yang lain. Itu dia. Apa ini? Super mini pla. Yang Mega Ranger ikut muncul kan repot juga urusan. Keren. Nggak jadi kan tapi? Hah? Apa tuh? Yang Mega Ranger ada super mini plan-nya. Aduh. Ada. Gawat. Ada. Yang rilis tahun ini tuh yang seri Gogo 5 San. Oh, Google 5 itu keren banget. Gogo 5 itu premium Bandai semua tuh. Wah, jahat banget itu. Jahat banget premium Bandai. Bandai itu ngeluarin premium, tapi semuanya premium. Ini maksudnya gimana? Semuanya yang biasa yang mana? Bandai jahatnya begitu. Itu sekarang Kira Major gantungan kuncinya premium juga. Iya, Kira Major juga premium semua ininya. Lininya premium Bandai, merchandise-nya. Gantungan kunci premium tuh gimana ceritanya itu? Konsepnya premium tuh apa sih? Kenapa semuanya premium? Terus kalau diinget-inget, berasa banget kalau Jet Garuda gabung sama Jet Icarus tuh Garuda Icarus apa? Jet Icarus sama Jet Icarus. Great Icarus ya? Hobi banget dibohongin di perutnya. Itu berapa episode? 3 episode. Yang pasti yang terakhir. Perutnya dijebol. Hobi. Itu yang udah hampir menang kan lawan Veronica, tapi Radigate-nya ngambek. Sebelumnya juga udah pernah. Itu monster tampang kayak gitu namanya Veronica. Sebelum-sebelumnya juga pernah. Iya itu udah. Yang dijebol bodoh amat banget. Iya, Veronica itu. Sebelumnya juga pernah. Oh, iya. Terus yang tangannya diputusin. Ya kayak gitu ya. Nah, karena waktunya tinggal dikit nih, tinggal 7 menit lagi. Terakhir deh. Kalau disuruh pilih antara 5 itu mana yang paling favorit? Kalau kayak gimana kayaknya udah ketahuan dari avatarnya ya. 5 apa nih? Dari 5 Jetman. Oh, 5 Jetman ya. Paling favorit yang mana? Dan kenapa? Ranger pilih Raita. Soalnya dia baik hati dan tulus. Gai keren, tapi aduh, nggak bisa lepas sama Raita. Aku udah jelas pilihanku, aku lemah sama orang kedua, makanya aku suka Hayato Jin, aku suka Condor Joe di Jetman, aku suka Ippei di Voltus. Aku pasti pilih Yuki Gai, Black Condor. Bukan karena warna hitam. Ya karena warna hitam juga, ya warna hitam juga. Lemah sama orang kedua, aku pilih Yuki Gai. Terus mati lagi, aduh. Matinya sedih banget lagi. Karena musuhnya ditusuk sama pencuri yang penjamret. Ditusuk sama itu. Ditusuk sama suit aktornya sendiri. Suit aktornya sendiri. Itu kan yang nusuk suit aktor ya. Iya, suit aktor. Tamam pilih siapa, Mam? Sulit ya antara Yuki Gai atau Raita ya. Antara dua itu. Akhirnya Tamam pilih Tranza. Akhirnya karena sulit milih antara Raita sama. Tapi Tranza juga keren sih. Tranza juga simpati juga sih, karena dia kan gitu juga karena diremehin sama temen-temennya kan. Iya, dibully sama temen-temennya. Jadi gitu. Tapi dia busuk hati. Tapi busuk hati. Ya namanya musuh gimana? Antara Raita sama Gai sih. Entah kenapa yang karakter yang sejak awal kuat sama lurus tuh nggak menarik. Ryutendo tuh nggak menarik, entah kenapa. Kenshi Himura nggak menarik, Yami Yugi nggak menarik. Pasti milihnya Sanosuke atau Jonochi.
si Ako itu padahal kalau dikasih cerita lebih banyak bisa menarik ya. Iya. Si Ako Iya, tadi kan kayak dia Sani kurang bilang dapet rasanya underdeveloped spotlight. gitu. Si Ako tuh sayang gitu loh potensial. Potensi keren tuh si Ako. Iya, dia kurang dapat spotlight. Sani sendiri gimana, San? Karakter favorit yang mana, San? Sebenarnya lebih ke Guy Yuki ya. Karena itu menurutku jadi, tapi emang bener sih kata Tamam itu kayak terlalu di Jetman tuh terlalu overpowered jadinya ya. Jadi Iya. keren banget gitu, terus rebel, terus apa namanya? Motornya ganti-ganti lagi, punya 3 motor tuh. Motornya ganti-ganti, motornya 3. Tapi cacatnya itu outfitnya. Iya. Penjahat sebenarnya di Jetman adalah perancang busananya si Guy. Terus celana Punya bunga-bunga ya. Nggak matching bajunya penjahat sebenarnya di Jetman. Salah satunya itu perancang busananya Guy. Iya. Tapi Raita juga emang setelah lihat lagi Raita juga sangat mungkin menurutnya the best Yellow Ranger sampai sekarang sih ya. Maksudnya Iya. segala background story dengan penampakannya yang ya udah boleh dibilang nggak sekeren Guy atau Ryu atau yang lain gitu. Tapi kalau the best Yellow Ranger pasti Tamam pilih DK Yellow. Jasmine. The best Yellow Ranger kalau aku pasti milih si Gokai Yellow. Gokai Yellow the best Yellow. Tapi setuju, Raita termasuk the best Yellow. Iya. Iya. Gitu. Bahkan beberapa teman-teman yang badannya gemuk juga jadi pede cosplay kan. Iya itu juga. Karena karakternya juga bagus. Iya, betul. Gitu. Baiklah kalau gitu. Terima kasih loh Bapak Ranger, Ibu Ranger dan Mas Tamam sudah ngobrol-ngobrol tentang Jetman. Sebenarnya pengen lanjut lagi nih, tapi karena keterbatasan Zoom-nya cuma 40 menit. Iya, pastinya Zoom. Nanti kita aku lanjut. lagi mulai nonton lagi Battle Fever, mulai nonton lagi, terus sama keluarga besok lusa udah siap-siap mulai ngulang Deka Ranger nih. Waduh, Deka Ranger. Nah, ini aku tinggal dikit lagi Deka Ranger selesai. Waduh, Tamam udah curi start dulu. Tamam udah duluan ternyata. Keren ini. Soalnya baru bisa lusa, Mam. Soalnya besok ada setoran Kamen Rider Zero One sama Kiramiger dulu episode terakhir yang sebelum hiatus. Sebelum hiatus ya? Siap. Iya, sebelum hiatus episode terakhir ya. Jadi baru lusa mulai nonton Deka Ranger dan Kamen Rider Blade ya. Kita mau nonton lagi. Blade. Blade tuh keren banget tuh Blade. Nanti episode berikutnya lah. Boleh. Boleh banget. Kita akan ngobrol tentang serial-serial lagi, ngobrol-ngobrol gitu, entah Kamen Rider, entah Ultraman, entah nanti kita bakal ngobrol. Iya, tiap hatam serial nih kayaknya bakal jadi ngobrol deh. Boleh banget. Karena susah sekarang nyari teman yang ngobrol tokusatsunya bisa ngalor ngidul kayak gini ya. Nggak tahu siapa lagi. Kebetulan teman-teman ternyata ada. Jadi saya sangat senang sekali karena udah 4 episode kemarin ngomong sendiri aja tuh di podcast Mantra Aji. Nggak tahu ngomong apa. Waduh. Oke deh. Makasih banget udah diajakin, Sani. Iya dong, sama-sama. Ya, makasih. Makasih.